Duhai anakku sayang, ayah kan bercerita dongeng Pulau Dewata dan perompak senja. Kita pernah berjanji untuk taklukkan dunia. Sepenuh jiwa kita percaya itu kan pasti terjadi. Waktu terus berganti. Cukup ya? Wow, luar biasa sekali Bapak, terima kasih. Wow. Sebelumnya Sobat Stigmas, halo Sobat Stigmas, balik lagi di Invocation bersama Vokasi Wujudkan Mimpi. Tentunya dalam program Beatspi, Bincang Inspiratif bersama saya Gita Adnyani. Jadi seperti biasa Sobat Stigmas, di Beatspi ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Tapi khusus kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget Sobat Stigmas. Halo Bapak, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk datang di podcast kami. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Bapak ya. Silakan. Oke, jadi bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Gusti Ngurah Krisna Adijaya. Beliau merupakan seorang Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali. Wow, tadi kita sudah dibuka ya dengan suara halus, suara merdu dari Bapak. Kalau boleh tahu itu lagu kesukaannya ya? Itu lagu yang inspiratif bagi saya. Dari Superman is Dead. Jadi saya besar dulu di lingkungan lagu-lagu seperti itu. Jadi sampai hari ini pun masih menginspirasi saya lagu-lagunya. Oh iya, berarti itu mempunyai kenangan ya lagunya ya, karena menginspirasi. Keren pokoknya, coba dengerin nanti ya. Itu jangan lupa dengerin. Judul lagunya apa itu Pak? 3 Perompak Senja kalau nggak salah. 3 Perompak Senja. Nah, jangan lupa Sobat Stigmas untuk dengerin nih. Oke Pak, jadi kita hari ini akan bahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu mungkin boleh sedikit diceritakan Pak, hobi Bapak seperti apa dan bagaimana kesibukannya saat ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu, teman-teman semua, adik-adik saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ngurah Krisna. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMK yang bertugas untuk memastikan pelayanan kepada SMK negeri swasta se-Bali ini berjalan dengan baik. Jadi hobi saya banyak sekali. Yang pertama saya suka skateboard, yang kedua saya suka musik, yang ketiga saya suka bola, lari, kemudian berbagai macam hobi dalam olahraga sih. Kurang lebih seperti itu hobi saya. Kecuali masak ya, saya nggak suka masak. Makan ya Pak ya, lebih enak. Makan lebih enak, belanja lebih enak. Iya, bener banget. Berarti hobi Bapak kebanyakan di olahraga ya? Olahraga dan musik ya. Ya, jujur ya, kemarin Gita sempet stalking Instagramnya Bapak. Dan kemarin ada snapgram yang main skateboard ya? Iya, itu mengingat masa muda. Oh alah, tapi keren banget sih punya hobi di bidang olahraga. Karena kan kebanyakan ya, apalagi generasi kita, generasinya Gita dan teman-teman lainnya itu kadang suka banget males olahraga. Itu apa ya, karena kita lebih nyaman yang namanya rebahan sambil main HP biasanya. Iya. Jadi kalau saya sekarang usia saya udah 37 ya. Jadi kalau saya pikir adik-adik mungkin penting sekali bagi adik-adik mengetahui hobinya, karena ketika adik-adik ada di situasi yang gabut, kemudian yang pengen rebahan, ketika sudah punya hobi rasa-rasanya nggak ada waktu yang terbuang percuma. Karena kalau hobi itu terus diasah sampai dengan 10.000 jam, itu akan menjadi profesional. Jadi kalau main gitar mau profesional, lewati 10.000 jamnya pasti deh jadi gitaris yang keren, yang handal. Begitu juga main bola,
belajar terus lewati 10.000 jam bermain bola, pasti nanti akan jadi orang yang sukses dalam bola. Seperti itu sih. Wow, itu dia. Kita butuh 10.000 jam ya untuk menjadi bisa ahli menjadi dalam satu ahli. bidang. Iya. Wow, jadi kalau misalnya kita ingin mendalami bidang itu, kita butuh 10.000 jam. Pastikan minimal 10.000 jam kita udah. Iya, berarti harus tekun ya. Tapi emang sih kalau hobi, kalau memang sudah suka, itu akan mengalahkan yang namanya rebahan dan lain-lain. Iya, jadi kan penyakit kita sebenarnya terlalu banyak excuse ya sama diri kita. Iya. Padahal sehari 24 jam itu waktu yang sangat banyak sebenarnya. Jadi kayak saya walaupun dengan berbagai tanggung jawab sebagai kepala bidang, kemudian sebagai kepala keluarga, kemudian juga dalam bisnis saya juga punya beberapa perusahaan yang harus saya kelola. Tapi saya juga harus sehat, saya harus bisa ngatur waktu. Persis seperti adik-adik juga. Jadi mungkin kita harus lebih banyak untuk tidak terlalu mengexcuse diri terhadap banyak hal. Oh iya, selain kita bekerja, banyak-banyak bekerja, kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita ya, Pak. Oke, hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang yang namanya sekolah vokasi. Karena kan kebetulan Bapak adalah Ketua Bidang SMK ya, di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Tapi kalau misalnya bicara tentang sekolah vokasi, Pak, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh generasi milenial terhadap vokasi sekarang? Baik, ada hal yang mengkhawatirkan saya terhadap generasi saat ini, karena memang tidak bisa bandingkan apple to apple antara generasi ya, karena semuanya dengan lingkungannya masing-masing, dengan ekosistemnya masing-masing. Tapi yang saya khawatirkan bahwa kita nggak perlu nunggu lama bukti bahwa per hari ini saja di Bali ini lapangan kerja sudah mulai terasa sesak, apalagi ketika adik-adik nanti tamat dari SMK kemudian berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Ini nggak serta-merta adik-adik bisa dapatkan dengan mudah. Jadi pesan kakak terhadap pendidikan vokasi ini, perbanyak skillnya, perbanyak hobi, dan lebih mengurangi hal-hal yang mungkin sekiranya tidak bisa berpotensi untuk meningkatkan peluang mencari kerja di masa mendatang. Misalnya nih, kebanyakan main game. Kalau memang main gamenya itu untuk e-sport atau untuk berprestasi, ya nggak apa-apa, fokus ke sana. Tapi kalau gamenya hanya wasting time dan buang-buang pulsa atau buang-buang uang, ini sayang. Kalau terus-terusan waktunya diperbuat seperti itu. Jadi adik-adik mulai ke jenjang menengah ini, SMK ini, sudah harus mulai kritis berpikirnya. Saya mau jadi apa nih next time? Apakah saya menjadi wirausaha? Apakah saya mau jadi pekerja yang tangguh? Atau saya ingin melanjutkan studi dulu? Jadi harus punya pilihan ini. Jadi pesan saya kepada adik-adik untuk pendidikan vokasi ini, dari sekarang matangkan pilihanmu jadi apa. Jadi di sini tuh perlu mulai berpikir kritis ya. Jadi kita juga punya tujuan kedepannya akan seperti apa, mau jadi apa. Tapi saya punya pertanyaan menarik nih, antara tadi kan berkaitan dengan skill. Nah, kalau sebenarnya itu yang dibutuhkan sekarang itu adalah bekerja sesuai dengan passion atau bekerja sesuai dengan apa yang dicari banyakan sekarang itu? Iya. Menurut kakak ya, passion itu penting, tapi kalau sudah berhadapan dengan dunia nyata, passion itu bisa dipaksakan. Jadi ceritanya adik diberikan pilihan dengan pekerjaan gaji yang tinggi, tapi nggak sesuai passionnya. Tapi karena kebutuhan yang mendesak, mau nggak mau adik harus passionate di sana, di kerjaan yang awalnya tidak menjadi passionnya. Jadi sebenarnya passion itu bisa kita bentuk melalui perubahan mindset kita. Nggak semua orang bisa mengerjakan apa yang dia suka. Nggak semua hal juga sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang memang kita perlu dipaksakan sedikit untuk menyenanginya, sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi passion kita. Sama halnya seperti artis juga, beberapa teman-teman saya yang sukses menjadi artis, sama, awalnya mereka menjalankan passion. Lama-lama ketika mereka berhadapan dengan dunia industri, yang mereka hadapi adalah realita. Mereka capek lah latihannya, dikejar target untuk buat video klip, dikejar target buat lagu dan sebagainya. Itu udah gak passion lagi, sudah industri. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, memang seperti tadi, mengurangi excuse diri sendiri,
lebih belajar lagi untuk berjuang untuk mencapai target tertentu. Caranya apa? Berarti kita harus realistis juga ya. Ya itu yang lebih saya lebih saya sarankan, realistis dengan keadaan. Walaupun itu kita mengerjakan suatu sesuai dengan passion, tapi ternyata tidak memberikan hasil yang sesuai dengan bagaimana realitas saat ini, berarti kita juga mau nggak mau harus menyukai apa yang kita kerjakan. Betul. Harus pinter nyari, harus kreatif nyari jalan keluar. Iya. Jadi nggak bisa stuck di satu sisi. Makanya saya pingin juga adik-adik itu lebih kreatif ya dibanding yang mungkin saat ini ada. Jadi harus berani keluar dari zona nyaman ya. Itu penting banget sih. Bener, penting banget untuk keluar dari zona nyaman. Dan berbicara mengenai vokasi kembali, sebenarnya bagaimana pengaruh vokasi ini terhadap generasi milenial untuk bisa menghasilkan tenaga kerja yang relevan bagi dunia industri? Baik, sebenarnya kalau bicara tentang vokasi Indonesia ini lebih ke kompleksitas ya. Dan tapi sederhananya gini, tahun 2030, 7 tahun dari sekarang itu, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Saat itu tiba, kami harapkan adik-adik yang memilih vokasi, memilih SMK ini sudah siap menjadi pekerja di masa itu. Di tahun 2030, 7 tahun dari sekarang, di sana generasi milenial, generasi Z, Y, Alpha, Beta semua berkumpul di sana jadi seorang pekerja. Dan ketika saat itu tiba dan adik-adik kita nggak siap untuk bekerja, udah diambil alih asing lapangan kerja kita, dan kita akan kehilangan kesempatan satu-satunya untuk menjadi negara maju. Jadi sayang sekali. Apa itu negara maju? Mungkin akan kita bahas nanti lebih lanjut ya. Nanti adik bisa buktikan apa sih beda negara maju sama negara sedang berkembang. Negara ketiga. Jadi saya ingin adik-adik saya itu lagi 7 tahun nih, waktu yang sedikit sekali untuk menjawab tantangan ini. Oh ya, apalagi kita yang dari lulusan vokasi ya, kita sudah disiapkan untuk menjadi tenaga kerja langsung, dan 7 tahun seperti yang Bapak tadi katakan bahwa itu bukan waktu yang singkat, dan ini berarti menjadi tantangan kita dan teman-teman yang lainnya untuk bisa menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan ya. Dan kalau membicarakan mengenai 7 tahun ke depan, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk kita nantinya untuk terutama untuk anak-anak vokasi? Oke. Vokasi harus tahu rumusan ini ya. Skill itu penting, kompetensi itu penting. Kompetensi dan skill itu menjadi awal masuknya ke dalam sebuah perusahaan atau sebuah industri. Awalnya, kalau kita nggak punya skill, nggak ada yang mau menerima kita kerja, nggak ada yang mau hire kita kerja. Itu skill sebagai portofolio kita. Tapi setelah masuk di dunia kerja, skill itu relatif biasa saja terlihat dan lebih ke karakter. Jadi yang saya ingin tanamkan ke adik-adik, mulai sekarang tanamkan karakter anti menyerah, tidak terlalu banyak mengexcuse diri sendiri seperti saya bilang, jangan terlalu banyak alasan, jangan cepat mengeluh. Itu sih yang paling penting di dunia kerja. Skill itu cuma jalan pembuka aja. Selebihnya untuk bertahan di dunia industri itu karakter. Karakter nggak gampang nyerah, nggak ngeluh, nggak nyalahin orang. Karakter tangguh, pejuang, enggak mata duitan, jujur. Itu karakter-karakter itu yang harus dibangun dari sekarang. Sesulit apapun pekerjaannya, rumit apapun pekerjaannya, kalau udah punya karakter-karakter ini, rasanya kita bisa bertahan dengan jangka panjang. Wow, itu dia yang pertama, yang paling penting memang itu skills ya. Awal masuk. Skills untuk kita bisa mendapatkan tenaga kerja, lapangan pekerjaan ya. Selain itu juga setelah kita mendapatkan lapangan pekerjaan itu, kita juga harus mempunyai karakter-karakter yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi ya. Iya, yang menjadi dasar sehingga kita bisa mencapai 7 tahun ke depan, rencana 7 tahun ke depan. Oke, Bapak. Karena yang ingin ditanyakan lagi ini adalah bagaimana arah kebijakan pendidikan vokasi untuk Provinsi Bali terutamanya. Dan ada beberapa kiat-kiat kami untuk memajukan vokasi. Yang pertama, kami ingin sekali menciptakan bursa kerja yang terintegrasi untuk adik-adik. Jadi selama ini kita belum punya satu platform digital di mana dalamnya itu berisi adik-adik kita agar lebih mudah lagi nyari kerja. Kan masalah adik-adik sekarang tuh mager ya. Disuruh nge-apply pekerjaan mager, disuruh cari loker mager,
lebih banyak magernya, dan mudah-mudahan kita bisa ciptakan platform digital yang langsung ke HP adik-adik. Jadi ketika adik-adik mencari pekerjaan seperti mencari jodoh, segampang itu tinggal swipe aja, oh saya ternyata dicari ini karena portofolio saya seperti ini, dan hal seperti itu harus dimudahkan di masa mendatang agar nggak ada alasan lagi adik-adik kita lulusan SMK itu nggak ada yang kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sekali SMK di Bali ini mengelola sekolahnya dengan profesional. Ada namanya skema pengelolaan keuangan BLUD. Dengan cara itu saya harapkan citra sekolah kita nggak yang seperti sekarang yang roboh sana sini, atapnya bocor sana sini, tapi dengan penerapan BLUD hasil teaching factory-nya bisa dikelola di sana, dan mudah-mudahan dengan jika berhasil sekolah-sekolah kita bisa seperti hotel berbintang 5 atau kayak resort. Nah, selanjutnya saya ingin juga adik-adik SMK di Bali ini menjawab tantangan electric vehicle di masa depan. Jadi tahun 2030 juga pasar electric vehicle, kendaraan listrik itu akan sangat besar, booming, dan saat itu tiba saya ingin adik-adik kita sudah paham dengan kendaraan listrik. Karena kalau nunggu besok-besok lagi kita akan kehilangan kesempatan, momentumnya hilang. Jadi melalui 3 cara ini saya harapkan SMK di masa mendatang di Bali terutama itu bisa menjawab tantangan global. Yang selanjutnya, yang keempat, ini lebih ke penanaman karakter. Saya ingin adik-adik SMK kita selama saya ditugaskan sebagai kepala bidang SMK, saya ingin membuat adik-adik kita dan guru-guru SMK itu sibuk berliterasi, sibuk berlomba, sibuk berekspo, dan banyak hal lainnya yang mungkin kita akan susun skemanya seperti apa sehingga kita kurangi waktu-waktu untuk mager dan sebagainya. Lebih kita buat iklim yang kompetitif sehingga adik-adik kita terbiasa untuk berjuang, berdaya saing, dan ya itu tadi nggak hanya habis hanya untuk di depan layar HP ya. Penting juga sih kita tahu jendela dunia, tapi kalau pemanfaatannya tidak efektif, rasanya useless, waktu kita terbuang percuma, sayang. Jadi walaupun sudah disediakan fasilitas, tapi ini balik lagi dari pribadi atau karakter orang tersebut ya. Dia harus berani keluar dari zona nyaman kalau misalnya mau nanti untuk bisa menjadi tenaga kerja yang relevan dengan dunia industri. Wow, kita sudah berbincang sangat banyak sekali ya Pak ya, dan cukup informatif sekali tentang, kita sudah menggali tentang sekolah vokasi. Tapi sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin boleh disampaikan sepatah dua patah kata sebelum mengakhiri perbincangan. Baik. Ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh adik-adik kita untuk menjawab Indonesia Emas tahun 2045. Yang pertama creativity, yang kedua decision making, kemudian ada people management, ada kecerdasan emosional, ada kemampuan negotiable, kemudian budaya pelayanan, dan beberapa hal lainnya yang benar-benar harus dikerjakan dari sekarang atau diajarkan oleh guru-guru kita dari sekarang, yang biasanya nggak ada di ilmu pengetahuan yang normatif, nggak ada di buku-buku literasi kita. Itu lebih ke soft skill ya, yang harus diajarkan ke adik-adik agar kita bisa bersiap menjadi negara maju. Kenapa hal ini penting bagi saya? Karena saya nggak pingin adik-adik kita di masa mendatang itu masih terkurung dalam stigma negara sedang berkembang atau negara dunia ketiga. Karena bedanya jelas sekali. Kalau negara dunia ketiga, kita 10 tahun, 20 tahun kerja di Bali, itu belum tentu bisa merasakan traveling ke Amerika 2-3 hari. 1 hari pun mungkin masih menjadi mimpi. Tapi bagi negara maju, mereka kerja sehari pun bisa hidup sebulan 2 bulan di negara sedang berkembang. Itu bedanya stigma antara negara maju dan negara berkembang. Dan kita punya kesempatan untuk negara maju di tahun 2030 nanti. Tapi syaratnya adik-adik kita lulusan vokasi dan SMK ini punya kompetensi dan karakter tadi. Berarti kompetensi dan karakter itu merupakan hal yang penting ya. Dan jangan mau untuk terjebak di stigma negara berkembang, tapi ubah stigma itu untuk maju terus menjadi negara yang maju ya nanti ya, di tahun 2045 ya Pak ya.
Oke, itu jadi PR kita sekarang, khususnya untuk anak-anak vokasi, untuk bisa merubah stigma tersebut dan bisa mungkin juga memberikan apa ya, dan bisa ikut memajukan negara ya dengan karakter dan juga kompetensi yang kita miliki. Oke Pak, sebelumnya sekali lagi terima kasih karena sudah berkesempatan hadir di podcast kita. Tapi sebelum kita menutupi perjumpaan kita kali ini, kita ada tagline Pak. Jadi kalau misalnya saya bilang SMK Negeri 1 Mas Ubud, itu gininya, kompeten, inovatif, siap kerja. Oke, saya mulai ya Pak ya. Oke, SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Bye-bye, jangan lupa like, komen, dan subscribe media sosial SMK Negeri 1 Mas Ubud.